Kok ganteng banget sih? Wih, tinggi bener. Wih, gila, bagus banget body ini orang. Pernah nggak lo denger orang dapat pujian kayak gini? Kedengarannya kayak hal yang B aja kan? Kayak nih orang nggak pernah lihat orang good looking sama tinggi aja. Lo pasti mikir mereka lebay. Eits, lo jangan salah. Good looking dan tinggi itu penting. Bahkan mungkin lebih penting dari yang lo bayangin. Dan jangan cuma karena lo nganggep tampang sama tinggi lo udah rata-rata atau di atas rata-rata dikit, lo langsung ngerasa aman. Sadar nggak sih kalau tampang dan tinggi badan itu kayak udah jadi hal yang mutlak lo butuhin. Terutama buat lo yang lagi nyari kerja. Apalagi kalau lo lagi ngelamar di pekerjaan tertentu. Kayak model, tentara, polisi, resepsionis, SPG, SPB, security, dan lain-lain. Lo mutlak perlu standar tinggi itu. Bahkan ketika tinggi atau tampang lo udah ngelewati batas minimal, bukan berarti lo nggak bisa ditikung sama mereka yang lebih good looking dan tinggi dari lo. Nah, di video gue kali ini, ada beberapa data dan statistik yang pengen gue share tentang tampang, tinggi badan, dan apa hubungannya sama karir seseorang. Berdasarkan riset yang dilakukan Princeton Research Associates International, kepada 964 pencari kerja dan hiring manager, 72% orang yang disurvei percaya bahwa penampilan memberikan keuntungan dalam mendapatkan pekerjaan, serta promosi bagi wanita. 63% orang juga percaya penampilan berpengaruh untuk pria yang mencari pekerjaan. Lalu 58% diantaranya percaya penampilan berguna untuk promosi pekerjaan. Dalam data ini juga disebutkan, 59% hiring manager menyarankan untuk meningkatkan penampilan semenarik mungkin, selain memperbaiki resume. Bahkan penampilan menduduki peringkat ketiga yang paling dicari HR, setelah pengalaman dan kepercayaan diri. Lebih dari latar belakang pendidikan kandidat pencari kerja yang ada di peringkat keempat. Gua mau tekanin aja kalau fakta di lapangannya, orang yang lebih tinggi dan good looking itu memang punya kesempatan kerja dan penghasilan yang lebih besar dibandingkan mereka yang tampangnya B aja dan yang tingginya di bawah rata-rata normal. Dan ini berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Berdasarkan riset yang dilakukan ortopedi, karyawan yang memiliki tinggi badan ideal mendapatkan penghasilan 20% lebih banyak dibandingkan karyawan yang kurang dalam tinggi badan dengan posisi yang sama. Hal ini juga didukung oleh studi yang dipublish British Medical Journal yang mensurvei lebih dari 120.000 warga Inggris, menemukan bahwa tinggi dan berat badan seseorang mempengaruhi seberapa sukses orang tersebut. Cowok yang lebih pendek dianggap kalah sukses dibandingkan teman kerjanya yang lebih tinggi. Dan untuk perempuan yang berat dan bentuk tubuhnya kurang ideal, juga semakin sulit bersaing secara profesional dan finansial dibandingkan perempuan yang punya tinggi dan berat badan ideal. Lihat aja iklan loker zaman sekarang. Pasti banyak banget yang syaratnya harus good looking atau punya tinggi badan tertentu. Seandainya nggak disebutkan pun, tetap aja kita yang B aja ini bakal kesulitan bersaing melawan yang good looking dan yang punya badan tinggi. Gua punya sebuah video social eksperimen. Di video social eksperimen ini, kita akan sama-sama membuktikan kalau tinggi badan memang sangat berpengaruh pada karir seseorang. Bahkan orang bisa langsung bikin kesimpulan hanya berdasarkan tinggi badan seseorang. Kebanyakan orang menebak latar belakang pekerjaan dan penghasilan tinggi, memilih mereka yang juga punya tinggi badan ideal dibandingkan yang lebih pendek. Padahal bisa jadi tebakan mereka itu salah. Di video ini ada Melvin dan Marcus. Mereka punya usia yang sama, gaya rambut sama, dan pilihan baju yang juga nyaris sama. Keduanya cuma beda di tinggi badan. Kira-kira apa penilaian orang-orang saat pertama kali bertemu? Mana yang orang pikir lebih sukses dan mapan secara karir dan finansial? Ayo kita buktikan. Kebanyakan orang yang sudah coba menebak mengatakan kalau Marcus atau pria yang punya tubuh lebih tinggi, punya karir dan finansial yang lebih mapan. Mereka bahkan yakin kalau Marcus adalah dokter, akuntan, atau seorang agen properti real estate yang kaya. Sedangkan Melvin dianggap tidak sukses dalam karir. Kelihatan sedih, punya gaji minimum, dan bahkan orang mengira Melvin sedang mengalami masalah finansial yang berat, hanya karena dia lebih pendek. Banyak dari mereka berasumsi jika Melvin punya penghasilan $20.000 atau setara 300 juta rupiah per tahun. Sedangkan Marcus dianggap lebih sukses dan punya penghasilan rata-rata $220.000 atau setara 3,3 miliar rupiah per tahun. Mereka semua langsung berasumsi hanya karena perbedaan tinggi badan yang sangat jelas dari keduanya. Padahal bisa jadi, Melvin dan Marcus justru punya penghasilan yang berkebalikan.
Kesimpulannya, berat dan tinggi badan yang ideal, juga fisik yang menarik, bakalan sangat mempengaruhi karir siapapun, termasuk lo. Itu juga bakalan memengaruhi hal lain, mulai dari posisi, persepsi orang lain ke diri lo, penghasilan, jenis pekerjaan, bahkan cara orang memperlakukan lo di tempat kerja dan di tempat lainnya. Jadi, kalau lo ngerasa stuck gitu aja, selain perbaikin resume, ikutan pelatihan, lo juga harus upgrade penampilan.